kenapa mengambil langkah itu dengan menyeberang? Betul. Berarti tidak dari gitu. Manusia melakukan kesalahan adalah manusiawi. Tapi bagaimana kita melanjutkan ke depannya, merubah itu semua, merubah kelakuan, merubah sikap kita, itu kan berguna kan, Mak? Tapi kau kenapa mengambil langkah itu dengan menyeberang? Berarti ini Ya kan itu sama tadi. aja. Ya itu tadi, Mam, balik lagi. Karena pada saat aku ngomong sendiri tidak didengar, aku tetap dituduh. Ya mending sekalian aja gue jeburin diri gue, udah terlanjur basah. Gue bersatu untuk kasih kesaksian tentang si Yoke. Oke, Gitu kan loh, Mama bahwa biar bilang kan, gini, maksud gue gini, biar Fitri ini juga tahu apa yang gue telah lakukan buat Yoke selama ini, apa yang sudah gue keluarkan, sampai akhirnya rasa sakit hati gue. Makanya gue diledekin juga sebenarnya sama Fitri. Ala lu Kim baru segitu, gue baru sekali aja, gue 4 tahun Kim, lu kebayang nggak? Ya gue juga nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa nyalain juga. oke. Terus kalau berbicara soal rasa percaya orang-orang, Mama itu kan YouTuber, kau ngonten, iya kan? Kau kan ngonten, kau butuh AdSense. Ya, Next ke depannya jika ada kasus yang lain nih dan kau mengontenkan itu, orang-orang akan kayak aku nih, misalkan aku, nggak bener apa yang keluar dari mulutmu ini semuanya orang-orang sudah tidak akan percaya lagi, Mak. Bagaimana dengan kontenmu, dengan YouTube-mu? Bagaimana dengan AdSense-mu di kemudian hari? Itu nggak kau makanya pikirkan sebelum kau melangkah sekarang ini, Mak? udah aku pikirkan. Karena gini, Mam, akhirnya kan aku kemarin juga kan emang terakhir konten YouTube. Iya, nanti nggak ada yang nonton. Nah, itulah contohnya. Jadi konten YT aku itu kan memang sebelumnya itu terakhir kali aku nyerang tuh tahun lalu ya, yang itu barengan sama si Yoke. Dan selebihnya itu konten aku asik sendiri. Kayak konten gua apa sih di YouTube gua tuh kontennya? Ya kayak gua review kamar hotel, review apa. Walaupun yang nonton kayak cuman ada yang 600, ada yang 1000, ada yang 10.000. Maksudnya gue udah akhirnya ya sudahlah, gue terima aja gitu. Dan gue di YouTube itu tidak pernah speak up, kecuali tidak pernah buat konten speak up kecuali tentang konten yang nyerang Fitri Anak Durhaka dulu sama Yoke, itu aja gitu, Mam. Itu kau melakukannya niat sendiri atau diajak atau Disuruh gimana? Yoke, disuruh Yoke yang minta tolong. Karena Yoke yang minta, Beb, ayo Beb di konten lu ya Beb, naiknya Beb ya, kata Yoke kayak gitu. Karena bantuin gue Beb, gue kan nggak ada YouTube. Dulu kan Yoke nggak ada Instagram dulu itu. Jadi gini, Mam, awalnya nih, ini masih balik ke awal ya. Dulu itu Yoke tidak punya banyak follower. Akhirnya dia bayarin follower Instagramnya Isa Jega. Dulu Yoke, gue lupa Maksudnya? bayarin. Jadi gini, dulu Yoke itu kan dari dulu dia pengen jadi selebgram. Gua kan kenal Yoke nih dari zaman dia belum bertetong, Mak. Masih jadi warrior. Dan gitu dia punya IG nih, followernya juga tidak banyak. Dia dengan cita-cita dia pengen jadi selebgram lah. Akhirnya dia kan temenan deket tuh sama Isa Jega. Mak boleh tanya deh sama Isa Jega, Mambel. Dia beli lah itu akun Instagram dari Isa Jega dengan jumlah follower banyak banget, berapa gue lupa. Dia beli entah 70 juta atau berapa puluh juta tuh harga IG, gue lupa ya. Bener Puluhan demi juta. Allah. Puluhan juta. Cuman gue lupa nominalnya berapa. Lu boleh tanya sama orang-orangnya Isa Jega kalau nggak percaya, karena itu orang-orang Isa Jega pun tahu gitu. Nah terus udah gitu, dari situ baru tuh dia mulai tuh konten-konten nyerang-nyerang Fitri. Nah gue belum ikut-ikutan pada saat itu. Gue belum ikut-ikutan karena gue nggak tahu. Tadi Nah, kau bilang kau diajak, sekarang Enggak, ikut-ikutan. dengerin dulu. Enggak, pada saat dia baru mulai punya IG, gue belum tahu nih yang dia serang tuh Fitri. Sampai pada akhir, ini kan gue bilang gue tarik flashback. Awal mulanya Yoke banyak follower tuh, itu karena beli itu. Kalau aslinya dia nggak ada follower. Aslinya. Karena dia bayarin akunnya si Isa Jega. Gitu loh, Mam. Nah, pas di Indonesia, dia datang ke Indonesia, dia ceritalah sama gue masalah Fitri. Dia bilang ke gue, Kim, lu kan punya YouTube channel, mau nggak bahasa di lu? Cus. Gue bilang, gue hubungannya apa sama Fitri? Ini kan cuan buat lu. Oh ya udah, tapi ini gue hanya jadi wadah aja ya. Makanya gue ngomong di konten itu, gue selalu bilang di openingnya, gue bilang apa? Disclaimer ya guys, ini tujuan gue cuman gue menyediakan wadah cuman untuk AdSense, untuk cuan gue. Karena Yoke tidak mau bahas ini di YouTube-nya dia karena tidak ada subscriber di YouTube-nya dia. Gue bilang kayak gitu, ngomong terus terang. Berarti
lu bertindak sesuai profesi lu sebagai YouTuber. Ya, Profesi ya, ini aku bilang profesi karena kalian kan penghasilan tuh dari situ. menghasilkan uang. Ya. Jadi itu termasuk profesi, betul. Berarti tidak dari hati. Untuk yang nyerang Fitri nggak sama sekali dari hati. Tidak dari Karena hati. gue nggak kenal Fitri sebenarnya. Nah, yang ada di konten YouTube lu itu ada masalah siapa aja? Nggak ada. Yang kalau masalah cuma Fitri doang. Yang selebihnya kan gue bilang gue asik sendiri, review kamar hotel, gue jalan-jalan, gue kemana. Hidup gue private life. Lu lihat deh. Berarti kalau Itu dari misalkan hati kayak semuanya yang lain. Makanya kalau gue nggak peduli misalkan ada yang nonton apa enggak. Karena gue kalau kerjain itu dari misalkan hati, Mam. di TikTok ini, Mak. Kalau di TikTok ini segala konten-konten lu itu bukannya sebentar. Hey, bukannya demi endorse. Mantap dulu, Mak. Sorry kepotong tadi ada telepon. Nih, kalau kayak di TikTok lu kan ada konten tuh, terus bawa produk. Tar dulu. Gimana, Mak? Dari ulang Kalau- kalimatnya tadi ada Hey! telepon. Maaf ya, geng. Hey! Kalau kayak di TikTok, ya dia nge-lag. Ini dadakan ya, dia masuk tiba-tiba. Suruh masuk dulu mereka. Ini katanya kan cuma di YouTube. Di TikTok kan ada endorse. Berarti bukan dari hati. Kim! Sorry, Mak, ada telepon. Maaf. Siapa yang nelfon? Gimana tadi tiba- pertanyaannya, Mak? Nah, oke, kalau itu kan di YouTube. Mantan AdSense. gue. Kalau di YouTube itu AdSense. Kalau di Instagram dengan Ya. di TikTok, lu kan bisa dapat juga, Kalau- Mak. Contohnya kayak endorse. Oh, kalau endorse iya gue dapet, betul. Di TikTok, di Igoy gue itu tidak ada endorse. Di Hanya Igoy di ya. TikTok. Nah, berarti Hanya di kan TikTok. itu untuk mencari endorse. Di TikTok. Ya, Di TikTok ada yang endorse, ada yang enggak juga sih. tapi Ada yang kan gue untuk pribadi bikin menghasilkan sendiri. endorse. Untuk menghasilkan endorse kan, Mak? Kalau di TikTok gini, Mam, gua ada brand masuk, gua kerjain sesuai brief dengan brand tersebut. Kalau tidak ada, selebihnya gue bikin aja udah video sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri. Tapi jika kau sedang membahas segala sesuatu itu, kayak kemarin kan ada membahas soal produknya DRG. Itu dari hati atau apa? Kalau itu dari hati gue. Itu dari hati karena gue beli itu produk. Dari hati, bukan demi biar FYP, abis itu dilirik orang dan dapat job, bukan ya? Enggak, karena kan memang konten gua itu, orang juga sekarang gini kali, orang kalau misalnya endorse terakhir di TikTok gua itu, coba deh lu buka TikTok gua deh. Dari handphone yang satunya. Gua lupa aja brand apa sih yang terakhir masuk di gue. Ya udah lama banget gua nggak ada endorse masuk di TikTok ya. Coba balikin deh ke gua layarnya biar gua tahu. Di TikTok lu, sebentar. Soalnya setahu gue terakhir itu udah mana coba lihat. Yang gue tahu yang endorsan itu udah lama banget gue, Mam. Ini Kim Hart membahas, oh ini permintaan maaf. Pada bilang Raisa itu sombong, Raisa itu sarsis. Nah, itu pribadi, bukan itu bukan endorse, itu gue pribadi kemauan sendiri. Ini collab sama Lulu. Itu collab, ya itu endorse. Ya ini endorse. Itu endorse. Jadi gini, Herzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini. Ini gue kemauan pribadi beropini karena saat itu kan Walaupun semua orang juga ditetapkan sedang sebagai beropini. tersangka statusnya oleh Polda Metro Jaya. Itu lu beropini pribadi. Beropini pribadi sebagai aku masyarakat Indonesia beropini gitu, Nek. Maksudku gini, Mak, kau nggak mikir panjang ke depan dengan kau melangkah ke seberang. Ini kita cerita. Itu lama, itu Kau nggak balik lagi berpikir situ. dampaknya dengan YouTube-mu, endorse-mu, gitu. Karena kalaupun aku mau ngarepin endorse di Indianto TikTok, jujur ya. LL. Itu betul. Oh, nggak tahu aku. Aku nggak pernah ngecek, maksudnya nggak ngecek. Itu kok nggak mikirin dampaknya dengan AdSense-mu gitu, Mak? Aduh, ya. Jadi ngapain lama-lama nanti ngonten buat VT atau kau bersuara dari hati? Ini kan kau kan ada dua kan, antara dari hati, antara dengan konten endorse.
Oke lah yang dari hati. Rasa percaya orang kan udah nggak ada, Mak. Karena kau sekarang ini melakukan hal seperti ini. Itu nggak kau pikirkan? Ya mikir sih Mam, tapi ujungnya ya udahlah, berarti kan gue emang harus balik asik sendiri aja konten gue kayak yang awal nge-review kamar apa di TikTok gue kan awalnya lu lihat deh joget lah jadi prompter pembawa acara berita, lihat deh kayak gitu. Tapi kan yang aku tahu kan, kau dulu selalu bilang sama aku, Mam, aku mau berubah. Kenapa kau jadi nggak pede asik off cam? Rokok anjir. Gak apa-apa tah ngerokok tah. Enggak, jangan. Kan selalu kau bilang, Mam, aku mau berubah, aku tidak akan kayak gitu lagi. Tapi dengan yang sekarang kau lakukan ini, bagaimana orang bisa... Jadi wajar, Mak, orang bawa-bawa track recordmu sebenarnya, Mak. Itu. Kau ngerasa makanya nggak ada bisa salah disalahkan langkah juga. atau tidak? Ngerasa